Ini ada saya bawa juga kitab, judulnya An-Ni'matul Kubra 'alal Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam, karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Saya kutip pada halaman yang ke-19. Ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an bahwa ibunya Nabi Aminah itu setiap bulan mimpi bertemu dengan para nabi. Nah, ini jarang, boleh dikatakan jarang diungkapkan oleh orang-orang tentang kisah ini. Nah, kisah ini hanya termaktub dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam. Ruwiya an Abil Hasan Ali ibn Abi Talib, diriwayatkan dari Abul Hasan Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, annahu qala, bahwa Ali bin Abi Talib mengatakan, inna du'a, sesungguhnya doa, la yas'adu ila samai, tidak akan diangkat ke langit. Jadi kita kalau berdoa itu biasanya naik diangkat ke langit, tapi doa tidak akan diangkat ke langit. Wala yanzilu ilal ardi, dan doa tidak akan diturunkan ke bumi, hatta tusalli ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai engkau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat, kalau kita berdoa awalkan dulu dengan hamdalah dan salawat. Jangan kita langsung bangun tidur tu usap muka, usap mata, langsung berdoa Allahumma firli. Atau setelah selesai solat itu langsung berdoa yang lain. Tapi awalnya dulu alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, supaya doa kita diangkat ke langit, kalau dikabulkan langsung diturunkan ke bumi. Itu apa? Itu tandanya tawassul. Bentuk tawassul kita melalui salawat Nabi, baru kita berdoa minta. Setelah mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan salawat kepada Nabi, baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa tidak diangkat ke langit, tidak pula diturunkan ke bumi sampai kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini riwayatnya qalat Aminah. Aminah ibunya Nabi pernah berkata, lamma hamaltu bihabibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ketika aku mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kata Aminah, fi awwali syahrin min hamli, pada awal bulan daripada hamilku. Jadi Aminah itu hamil pada bulan Rajab. Itu nih, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 9 bulan. Bulan Rabiul Awal baru lahir. Jadi bulan Rajab itu mulai hamil. Wa huwa syahrul Rajabin al-Asam, yaitu bulan Rajab, itu bulan pertama. Bainama ana dzata lailatin fi ladzatil manam, pada saat suatu malam aku sedang enak nian tidur. Itu kata Aminah. Lagi enak-enak tidur, iddakhala alayya rajulun malihul wajhi tayyibur raihah wa anwaruhu laihah. Datang seseorang yang wajahnya gagah nian, baunya harum nian, cahayanya luar biasa, bercahaya wajahnya. Wahwa yaqulu, dia mengatakan, marhaban bika ya Muhammad, selamat datang kepadamu wahai Muhammad. Dia nyebutkan kepada Aminah dalam mimpi. Maka Aminah bertanya, man anta, siapa engkau? Qala, maka seseorang tersebut menjawab, ana Adam, aku adalah Adam, Abul Bashar, bapak manusia. Jadi Nabi Adam pernah masuk ke dalam mimpinya Aminah pada bulan Rajab. Siapa kamu? Saya Adam. Qultu lahu, maka aku bertanya lagi, ma turid, apa yang engkau inginkan? Maka Nabi Adam mengatakan, absyiri ya Aminah, berbahagialah engkau wahai Aminah, faqad hamalti bi sayyidil bashar, sesungguhnya engkau telah mengandung junjungan manusia, wa fakhri Rabi'ah wa Mudar, dan kemegahan mahligai Bani Rabi'ah dan Bani Mudar. Junjungan manusia. Kalau disebut junjungan manusia itu
Manusia. Itu Nabi itu paling atas. Maka kita bersolawat kepada Nabi itu jangan solawat yang luar biasa, karena beliau adalah junjungan manusia. Itu bulan pertama. Bulan pertama Nabi didatangi Siti Aminah ibunya Nabi didatangi oleh Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, lamma kana syahrus syani. Ketika mengandung pada bulan yang kedua, dakhala alayya rajulun. Datang lagi dalam mimpi seseorang laki-laki. Wa huwa yaqulu, dan dia mengucapkan dalam mimpi itu, assalamu alayka ya Rasulullah. Keselamatan tercurah kepadamu wahai Rasulullah. Ini heran pula. Bahasa kita tu kalau mimpi itu siapa pula kau kan macam itu dah. Kalau siapa pula tiba. Mari Nabi Adam tiba. Lalu Aminah pun heran. Dia mengatakan, man anta, siapa engkau? Maka seorang tersebut mengatakan, ana Sis. Saya ini Sis. Tahu Sis? Anaknya Nabi Adam alaihissalam yang menjadi Nabi tapi tidak masuk dalam yang 25 tu. Karena selain dari yang 25 tu ada lagi Nabi Sis, Nabi Khidir. Itu tidak masuk dalam 25. Berapa jumlah Nabi? 313. Jumlah Rasul jumlah Rasul 313. Ma turid, apa yang engkau inginkan wahai Sis. Jadi Nabi Sis ini anaknya Nabi Adam. Beliau pernah menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam kitab Qasasul Anbiya itu 50 sahifah. Menerima 50 suhuf. Apa yang kau inginkan? Kata Nabi Sis, absyiri ya Aminah. Berbahagialah engkau wahai Aminah, faqad hamalti bi sahibit ta'wil wal hadis. Sesungguhnya engkau telah mengandung pemegang takwil dan pemegang hadis. Kenapa disebut pemegang takwil dan hadis? Karena yang jadi ucapan yang dilakukan Nabi, yang takrir Nabi itu jadi hadis. Ahwal Nabi jadi hadis, sifat Nabi jadi hadis. Apa yang diucapkan Nabi itu jadi hadis. Yang dilakukan Nabi jadi hadis. Keadaan tubuh Nabi jadi hadis. Rambut Nabi panjangnya macam mana, kulit Nabi seperti apa, itu jadi hadis. Nah, itu bulan kedua. Bulan keberapa? Bulan kedua itu Sya'ban. Kemudian datang lagi lamma kana asy-syahrus tsalits. Datang lagi pada bulan yang ketiga, dakhala alayya rajulun. Datang lagi seseorang, wa huwa yaqulu, dia mengucapkan assalamu alayka ya Nabi Allah. Semoga tercurahkan kepadamu wahai Nabi Allah. Kau nanya pula, siapa pula kau nak datang kau? Maka bertanya lagi Aminah, man anta, siapa engkau? Qala, maka seorang tersebut menjawab, ana Idris, saya ni Idris. Aku ni Idris. Nabi keberapa dari 25 itu? Nabi yang kedua dari perhitungan yang 25. Nabi yang kedua, Adam, Idris. Ma turid, apa yang kau kenai? Apa yang kau pengen? Apa yang kau inginkan sehingga datang dalam mimpiku ini? Apa kata Nabi Idris? Absyiri ya Aminah. Berbahagialah engkau wahai Aminah. Faqad hamalti bin nabiyir rais. Sesungguhnya engkau telah mengandung ketuanya para nabi. Nabi yang menjadi ketua. Maka kita sering menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu apa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Junjungan para nabi dan junjungan para rasul. Maka Nabi ketika Isra dan Mi'raj itu yang menjadi imam para nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketuanya para nabi. Ini beruntung nian Siti Aminah ni. Setiap bulan didatangi para nabi dalam mimpi. Apakah bisa terjadi dengan kita? Mungkin bisa terjadi dengan kita.
Bisa baik kita mimpi ketemu Nabi Ibrahim, bisa baik kita mimpi ketemu dengan Nabi Khidir, bisa baik kita mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah bisa orang bertemu Nabi dalam keadaan terjaga? Bisa jadi. Walaupun Nabi sudah meninggal, bisa jadi. Walaupun Rasulullah telah meninggal, karena Nabi pernah bersabda, barang siapa yang pernah bermimpi ketemu aku, maka dia bakal ketemu aku dalam keadaan yang terjaga. Jadi kalau orang sudah bermimpi ketemu Nabi, mudah-mudahan mimpi berjumpa dengan Nabi, mudah-mudahan ketemu Nabi dalam keadaan terjaga. Nah, nampak. Pernah terjadi pada Habib Umar. Ketika beliau sedang ceramah, menangis beliau, meneteskan air mata. Kenapa? Beliau merasakan kehadiran Rasulullah datang di majelis beliau. Ini orang-orang yang tertentu baik. Tapi kalau orang-orang yang kelompok di luar kita tu tak percaya tu. Tak percaya Nabi hadir di majelis kita ni. Karena Nabi itulah meninggal katanya. Tak mungkin rohnya kau mentayangan ke mana-mana. Lamma kana asy-syahrur rabi', ketika masuk bulan yang keempat, dakhala alayya rajulun, maka datang lagi dalam mimpi. Wa yaqulu, dan dia mengucapkan, assalamu alayka ya habiballah, semoga keselamatan tercurah kepadamu wahai kekasih Allah. Nanya lagi, siapa pula kau datang kau? Kemarin Nabi Adam, Nabi Syith, kemudian Nabi Idris. Ini siapa lagi? Man anta, siapa engkau? Jadi Aminah bertanya, siapa engkau? Qala, maka seorang tersebut menjawab, ana Nuh, saya ni Nuh. Apa hal lagi? Apa hal pula? Bahasa gitu. Ma turid, ada apa? Maka kata Nabi Nuh alaihi salam, absyiri ya Aminah, berbahagialah wahai engkau wahai Aminah. Faqad hamalti bi sahibin nasr wal futuh, sesungguhnya engkau telah mengandung pemegang nasr dan pemegang futuh. Apa makna nasr dan futuh? Dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Ini menjelaskan bahawa Nabi nanti sebelum meninggal beliau masuk ke kota Mekah, yang pada saat itu kota Mekah sedang ramai, betul-betul ramai. Orang-orang kafir Quraisy banyak menolak. Maka ketika Nabi SAW tidak dapat dibendung lagi, orang-orang kafir Quraisy memang sebelumnya menahan Rasulullah supaya tidak masuk ke Masjidil Haram. Akhirnya Rasulullah masuk sampai ke Masjidil Haram, dan peristiwa itu disebut dengan Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Tidak ada terjadi peperangan, malah terjadi perdamaian. Kata Nabi SAW, barang siapa yang masuk ke rumahnya masing-masing, maka mereka akan aman, tidak mengganggu Rasulullah dan para sahabat ketika itu yang ingin melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, maka mereka dipastikan akan aman. Maka pada saat itulah turun ayat Al-Quran, disebutkan idza jaa nasrullahi wal fath, telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wal fath, dan pembukaan kota Mekah. Karena pada saat itu banyak orang-orang Mekah berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu akan melihat manusia yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, afwaja, dalam keadaan berbondong-bondong. Satu persatu setelah terjadinya peristiwa Fathu Mekah, satu persatu daripada orang-orang Quraisy berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Nah, itu bulan yang keempat. Yang keempat. Walamma kana syahrul khamis. Masuk lagi bulan kelima. Bulan keberapa bulan kelima? Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Masuk bulan Dzulqa'dah. Dakhala alayya rajulun, datang lagi orang dalam mimpinya. Wa huwa yaqulu, dia mengucapkan assalamu alayka ya safwatallah. Semoga keselamatan tercurahkan kepadamu wahai pilihan Allah. Aminah bertanya lagi, man anta, siapa engkau ni? Kalau kita lah bosan tak apa, tiap bulan dijumpai pula. Tapi Aminah ada, siapa engkau? Ana Hud, saya ni Nabi Hud. Adam, Idris, Nuh, Hud. Nabi yang keempat dalam hitungan yang 25 tu.
Ma turid, apa yang kau inginkan? Absyiri ya Aminah, kata Nabi Hud. Bergembiralah engkau wahai Aminah, faqad hamalti bi sahibi syafa'atil uzma fil yaumil maw'ud. Sesungguhnya engkau telah mengandung pemegang syafaat yang besar, syafa'atul uzma fil yaumil maw'ud, pada hari yang dijanjikan, yaitu pada hari kiamat. Jadi cuma Nabi Muhammad yang punya syafaat. Nabi-nabi lain tidak ada punya syafaat. Dijelaskan dalam sebuah riwayat, nanti umat-umat ini datang kepada nabinya masing-masing minta syafaat. Datang kepada Nabi Adam minta syafaat. Kata Nabi Adam, aku pernah berbuat dosa, pernah makan buah khuldi. Datang kepada Nabi Yunus, aku juga pernah berbuat dosa, pernah meninggalkan kaumku dalam keadaan lalai. Minta syafaat kepada Nabi Musa, minta syafaat kepada Nabi Isa. Semuanya berkata sama, saya ni banyak juga salah. Kalau kamu minta syafaat, mintalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya Nabi Muhammad. Nanti diberikan keistimewaan, bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Kita ni juga nih. Jadi syafaat itu bukan hanya kepada Nabi, syafaat itu bisa jadi kepada para ulama, bisa jadi kepada para syuhada, bisa jadi kepada para aulia, dan bisa juga di antara kita nanti diberikan kelebihan, diberikan keistimewaan mempunyai syafaat. Siapa yang bisa kita bantu, yang bisa kita tolong untuk mendapatkan pertolongan, karena mungkin banyak berbuat maksiat, saat itulah kita tolong, bisa. Itu dijelaskan dalam kitab Syiarus Salikin karya Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Kemudian yang bulan ke-6, walamma kana syahrus sadis, bulan yang ke-6, dakhala alayya rajulun, datang lagi dalam mimpi Aminah. Wa huwa yaqulu, dia mengucapkan assalamu alayka ya rahmatullah. Semoga keselamatan tercurah kepadamu wahai rahmat Allah, wahai kasih sayang Allah. Bertanya lagi, man anta, siapa pula kamu ni? Maka dijawab, ana Ibrahim Al-Khalil, aku ini Ibrahim Al-Khalil, Nabi Ibrahim. Ma turid, apa yang kau inginkan? Absyiri ya Aminah, berbahagialah engkau wahai Aminah, bergembiralah engkau wahai Aminah, faqad hamalti bin nabiyil jalil, sesungguhnya engkau telah mengandung nabi yang mulia, nabi yang agung, nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak orang-orang orientalis gara-gara meneliti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Karena tidak ditemukan sekok pun kesalahan Nabi. Berapa banyak orang yang di luar Islam gara-gara meneliti Nabi. Bahkan saya punya bukunya di rumah, pengarangnya Martin Links. Bahkan beliau, tebal ini bukunya, membuat satu buku khusus tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada orientalis juga menempatkan salah satu orang yang berpengaruh di dunia diletakkan di nomor satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita itu kalau hidup itu yang kita tanam itu apa? Namo. Yang kita tanam itu apa? Jasa. Yang kita tanam itu apa? Namo kita tanam. Namo yang ditanam itu namo yang baik. Maka ada ulama tasawuf mengatakan bahwa orang yang setelah meninggal disebut-sebut terus namanya, maka itu adalah umur yang kedua bagi dirinya. Makanya Nabi itu yang ditanam yang baik-baik, yang mulia. Maka setelah meninggal dunia 1400 lebih sekarang, Nabi Muhammad masih dikenal, masih dipanggil, masih disebut-sebut namanya dalam solat, dalam azan. Selagi nama itu masih ada, masih disebut di muka bumi ini, maka insya Allah bumi ini belum kiamat. Tapi kalau nama itu nama Nabi Muhammad tak pernah lagi disebut oleh orang, bisa jadi itu adalah salah satu tanda kiamat. Maka kalau ada lagi di dunia kau orang azan, bisa jadi itulah adalah salah satu tanda hari kiamat. Masuk lagi bulan yang ke-7 lah, dekat nian ini. Lah dekat nian masuk kepada bulan kelahiran Nabi. Masuk bulan ke-7, dakhala alayya rajulun, datang lagi dalam mimpi Aminah. Dia mengucapkan assalamu alayka ya man akhtaruhullah.
Semoga keselamatan tercurah kepadamu, wahai orang yang Allah pilih, yang dipilih oleh Allah. Maka Aminah bertanya, man anta, siapa engkau? Anak Ismail az-zabih. Saya ini Ismail yang disembelih. Apa yang engkau inginkan? Absyiri ya Aminah, bergembiralah engkau wahai Aminah. Faqad hamalti bin nabiyyir rajih. Sesungguhnya engkau telah mengandung nabi yang unggul, al-malih, yang ganteng, yang gagah. Gagah Nabi itu. Makanya kita itu sering muji Rasulullah dalam marhaban itu. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Itu pujian, bukan kata yang berlebih-lebih. Pujian kepada Nabi. Anta syamsun, engkau itu seakan-akan seperti matahari. Anta nurun fauqa nuri, engkau seakan-akan cahayanya di atas cahaya. Anta misbahus suduri, engkau itu bagaikan lampu yang ada di dalam dada nih, penerang dalam dada. Nah, itu pujian kita kepada Nabi. Masuk kepada bulan ke-8, datang lagi orang. Assalamualaikum ya khiratullah. Semoga tercurah kepadamu wahai pilihan Allah. Maka Aminah bertanya, man anta, siapa engkau ini? Maka seseorang mengatakan, ana Musa bin Imran, saya ini Nabi Musa bin Imran. Apa yang engkau inginkan? Absyiri ya Aminah, berbahagialah, bergembiralah engkau wahai Aminah. Faqad hamalti bimay yanzilu alaihi al-Quran. Sesungguhnya engkau telah mengandung orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Maka nabilah yang diturunkan Al-Quran. Nabi lain diturunkan juga kitab suci, tapi bukan Al-Quran namanya. Nabi Daud diturunkan Zabur, Nabi Musa diturunkan Taurat, Nabi Isa diturunkan Injil, dan Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran. Dan nabi-nabi lain selain daripada itu diturunkan ada namanya suhuf. Maka dijelaskan dalam surah Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Sampailah kepada bulan yang ke-9. Datang lagi di bulan yang ke-9 dalam mimpi Aminah. Assalamu alayka ya khatamu Rasulillah. Semoga tercurahkan keselamatan kepadamu wahai penutup para rasul Allah. Nabi Muhammad itu nabi yang penutup. Tidak ada lagi sesudah Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngaku nabi sekarang, jangan kita percaya. Saya pernah, Kiai Zainuddin itu pernah menyebutkan ada di batasan Jawa Sunda itu ada nabi katanya. Aku nabi namanya Tugimin katanya. Nabi nama Tugimin. Aku nabi. Mending lah Nabi Muhammad tuh enak, kemana-mana dibawa enak, salawat enak, azan enak. Enak. Coba Tugimin. Bawa salawat. Ya Habibi ya Tugimin kan enak tak? Kalau ya Habibi ya Muhammad enak. Maka disebutkan itu. Terakhir disebutkan Assalamualaikum ya khatamu Rasulillah. Semoga keselamatan tercurah kepadamu wahai penutup para rasul Allah. Man anta, siapa engkau ini? Ana Isa bin Maryam, saya ni Isa bin Maryam. Ma turid, apa yang kau inginkan? Absyir ya Aminah, berbahagialah engkau wahai Aminah. Faqad hamalti bin nabiyil mukarram, sesungguhnya engkau telah mengandung nabi yang dimuliakan, war rasulil mu'azzam, dan rasul yang diagung-agungkan sallallahu alaihi wasallam. Wa zala anka, hilang dari dirimu apa yang hilang? Al-bu'su wal 'ina was saqam wal alam, kesengsaraan, paksaan dan penderitaan. Ketika Nabi lahir, kesengsaraan itu bakal hilang, paksaan itu bakal hilang, dan penderitaan di dalam dunia di masa jahiliyah itu bakal hilang karena Nabi SAW lahir ke dunia ini. Maka setelah itu Nabi pun lahir ke dunia ini. Maka kita di bulan Rabiul Awal ini
mari kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dipertemukan dalam mimpi berjumpa dengan Rasulullah, dan mudah-mudahan nanti di akhirat itulah yang menjadi saksi kita di hadapan Allah. Semakin banyak kita bersalawat kepada Nabi, semakin membuktikan bahwa kita adalah umatnya Nabi Muhammad, dan nanti ketika di akhirat kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semuanya kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan sebelum tutup? Waktu kita lah masuk ya. Lah masuk sudah.